Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian masyarakat berkaitan dengan pendidikan masyarakat sadar bencana di pimpinan cabang Muhammadiyah Minggir. Eh, Hal ini penting dan diambil karena Indonesia rawan bencana, terdiri ataupun banyak mengalami bencana, tidak terkecuali di daerah Sleman, di mana Kecamatan Minggir itu memiliki kerentanan berupa tanah longsor maupun sering kejadian banjir. Dan di samping itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini disampaikan juga memberikan kesadaran kesiapsiagaan tidak hanya pada bencana alam, tetapi juga bencana non-alam seperti yang dialami, yaitu COVID, yang di Minggir itu juga tercatat kasusnya cukup tinggi untuk wilayah Sleman, yaitu mencapai 1.610 dan memiliki kasus meninggal hingga 47. Pada pengabdian kali ini, metode yang digunakan adalah memberikan sosialisasi mengenai pendidikan sadar bencana yang tujuannya membuat atau menjadikan masyarakat tangguh jawab bencana. Masyarakat di sini yaitu masyarakat Minggir yang tergabung di dalam pimpinan cabang Muhammadiyah. Tujuan dari pendidikan atau peningkatan kesadaran ini seperti disampaikan adalah membentuk desa tangguh bencana melalui upaya pengurangan risiko bencana dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan ketangguhan. Desa memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan dalam menghadapi ancaman bencana, baik itu bencana alam maupun bencana non-alam, serta memiliki kemampuan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Ini sesuai dengan Perka BNPB sehingga pengabdian ataupun dukungan terhadap kegiatan Destana ini menjadi sangat penting karena ini menjadi kegiatan yang sudah dijadikan peraturan Kepala Badan BNPB semenjak 2012. Tujuan dari masyarakat tangguh bencana yang diharapkan dari sosialisasi ini adalah mampu mengantisipasi dan meminimalisasi kekuatan yang merusak ataupun ancaman bencana dengan cara melakukan adaptasi. Yang kedua, mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana, baik alam maupun non-alam. Kemudian apabila terjadi dampak bencana, mereka bisa dengan cepat membangun kehidupan kembali. Salah satu tujuan lain di samping untuk meningkatkan ketangguhan itu adalah meningkatkan kapasitas. Karena dengan meningkatkan ketangguhan dan meningkatkan kapasitas, resiko yang dihadapi itu semakin kecil ya, ataupun kasus yang dampak bencananya menjadi semakin kecil. Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas adalah kegiatan yang dilakukan berupa peningkatan kesadaran, peningkatan kemampuan masyarakat terhadap bencana, dapat melaksanakan penanggulangan bencana dengan baik, baik pada saat pra bencana, tanggap bencana, maupun pada pasca bencana. Dan mengapa masyarakat menjadi penting? Karena masyarakat yang tidak memahami bencana itu cenderung menjadi rentan. Sekaligus masyarakat itu sebetulnya walaupun masyarakat itu rentan, pada dasarnya masyarakat itu memiliki kapasitas. Kenapa rentan? Karena masyarakatlah yang paling dirugikan pertama kali jika ada bencana. Yang kedua, masyarakat memiliki kapasitas karena mereka menjadi first responder dan dalam ketangguhan yang ingin diciptakan, masyarakat bisa bounce back atau berdiri kembali apabila ada kejadian bencana, baik itu bencana alam maupun non-alam. Dan tantangannya selama ini, kenapa kegiatan ini menjadi penting, program masih berupa slogan, sosialisasi masih insidental, dan juga belum masuknya PRB dalam APBDes. Sehingga kita harapkan pimpinan cabang Muhammadiyah Minggir ini bisa mendorong adanya mitigasi
rencana kontingensi maupun rencana operasi penanggulangan bencana untuk dimasukkan ke dalam APBDes. Kemudian juga melakukan inovasi kegiatan, baik itu kegiatan ceramah hingga kegiatan simulasi, sehingga warga bisa sadar bagaimana menangani, ya, baik itu menangani tanah longsor maupun pandemi apabila ada kejadian di komunitasnya. Yang ketiga, juga diharapkan ada sinkronisasi berbagai program sehingga masyarakat bisa menjadi tangguh. Dan di Kecamatan Minggir itu juga perlu adanya mitigasi bencana, baik itu berupa mitigasi bencana struktural dan non struktural. Ini yang bisa didorong oleh anggota Muhammadiyah di cabang Minggir atau masyarakat secara keseluruhan. Bagaimana masyarakat memiliki kemampuan untuk mengecek secara struktur, ya, adanya dam, tanggul, sumur resapan yang itu berguna untuk mengurangi resiko tanah longsor dan banjir, kemudian pengecekan bangunan sehingga tidak mudah roboh, kemudian pelatihan tukang mandor, penguatan fisik bangunan. Apabila dikaitkan dengan bencana COVID ini dalam kaitannya dengan kesiapsiagaan rumah sakit ataupun puskesmas di lingkungan Minggir, sehingga bisa menangani, ya, masyarakat yang terdampak COVID. Sementara secara non struktural bisa dilakukan melalui tata ruang, sosialisasi yang terus-menerus, dan juga melalui program-program kegiatan dan lain-lain. Dan kegiatan ini sudah dilaksanakan di Kecamatan Minggir, baik melalui penyampaian pelatihan pendidikan dan juga kegiatan melalui pendekatan terhadap masyarakat. Jadi kesimpulan tersebut bahwa pendidikan sadar bencana ini bisa membangun masyarakat menjadi sadar bencana sekaligus menjadi masyarakat tangguh, karena masyarakat adalah orang pertama yang terdampak sekaligus dapat merespon pertama kali apabila bencana terjadi dan mampu untuk menghadapi atau memiliki coping mekanisme. Sehingga pendidikan sadar bencana diperlukan untuk mencegah bencana dan meminimalisir resiko. Edukasi tersebut diperlukan agar masyarakat memahami apa yang dilakukan mulai dari pra bencana dengan pasca bencana. Demikian kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen oleh saya sendiri Rahmawati dengan tim Pak David Effendi dan yang lain-lain dari jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.